pengetahuan tadi. Saya mau bilang gini, Petrus yang hebat juga, maaf ya, punya kekurangan. Ya, karena dia manusia seperti kita, ada kekurangannya. Perhatikan baik-baik. Petrus adalah orang Yahudi asli dan memiliki akar nilai budaya Yahudi yang kuat. Dia adalah rasul yang ditetapkan Tuhan untuk menjadi pemimpin jemaat di Yahudi, gereja mula-mula yang muncul di zaman setelah peristiwa Pentakosta. Coba kita buka Galatia pasal yang kedua, supaya Bapak Ibu tahu catatan Alkitabnya. Galatia pasal yang kedua, ayat 7 dan 8 bilang begini. Galatia 2, 7, 8. Tetapi sebaliknya setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat. Nah, jadi Paulus mengatakan bahwa Petrus dipercayakan untuk jadi pemimpin jemaat Yahudi, untuk melayani kelompok besar orang Yahudi. Ini pengakuan Paulus. Dan Paulus katakan, aku dipercayakan Tuhan untuk melayani orang-orang bukan Yahudi. So Peter for Jews, ya, and me for Gentiles. Jadi Petrus untuk orang Yahudi, dia untuk orang bukan Yahudi. Kira-kira begitu, ya. Nah, saya katakan dia punya akar Yahudi yang kuat karena dia adalah orang daerah, orang kampung. Jadi orang kampung tuh kuat pegang budaya. Orang kota kurang kuat, ya. Terus Petrus maksud saya memiliki tradisi Yahudi yang kuat. Sehingga kalau saya boleh bilang begini, this is my word. Dia mengukur prinsip kebenaran sesuai dengan nilai budaya Yahudi yang dimilikinya. Memang kita nggak bisa bohongi, ada beberapa kebenaran firman Tuhan yang diterima oleh Musa, received by Moses, ditransferkan kepada orang Yahudi, dan oleh orang Yahudi dianggap itu budaya mereka. Ya, itu budaya mereka. Imamat mengajarkan cara makan. Kenapa demikian? Kenapa Tuhan mendirect Musa untuk mengajarkan orang Israel makan? Cara makan mereka pada waktu itu, karena kalau cara mereka makan salah, ya, kalau cara mereka makan salah, itu akan berakibat kepada kekuatan tubuh mereka. Sedangkan mereka tinggal di padang gurun, sedangkan mereka lagi berperang untuk mengklaim wilayah yang Tuhan janjikan. Jadi untuk memastikan bahwa kesehatan mereka prima, Tuhan atur menu makan mereka. Contohnya, ada banyak yang lain, ya. Kalau misalnya bersetubuh, kalau orang mens, kalau orang apa, itu banyak aturannya. Baca kitab Imamat. Kenapa demikian? Karena memang waktu itu Tuhan begitu dekat dengan mereka, sehingga setiap kali ketidakkudusan, setiap kali pelanggaran hukum Tuhan akan berakibat mati bagi orang Israel. Dan Tuhan kan nggak mau supaya orang Israel semua mati, nggak mau. Tuhan mau mereka hidup. Karena itu Tuhan ajar mereka secara teknis maunya bagaimana. Nah, pengajaran teknis ini diturunkan turun-temurun, sampai zaman di Yesus ada di muka bumi, itu dianggap sebagai nilai budaya Yahudi. Oke, saya lanjutkan. Petrus mengukur prinsip kebenaran sesuai dengan nilai budaya Yahudi yang dimilikinya. Coba kita sama-sama, Kisah Rasul, coba buka sama saya. Kalau Bapak Ibu lihat, coba lihat, ya, Kisah Rasul, pasal yang ke-10. Singkat cerita, tiba-tiba waktu dia lagi di Yope, Tuhan bicara kepada dia. Tuhan turunkan kain lebar dari langit, dan di dalam sana ada segala jenis binatang. Tuhan bilang begini, keesokan harinya, ayat 9, Kisah Rasul 10 ayat 9. Keesokan harinya ketika orang yang berada berjalan dekat kota Yope, kira-kira pukul 12:30 hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ya, kenapa ada upper room? Karena zaman itu upper room itu untuk tempat keluarga pribadi. Jadi banyak di zaman itu model rumahnya townhouse, ya, rumah townhouse, tahu townhouse ya, di atas untuk tinggal, di bawah untuk kerja, untuk bisnis. Terus ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi, ya. Tampaklah olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat pelbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Kedengaran suara olehnya suara yang berkata, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Perhatikan jawab Petrus. Tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan. Tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Saya mau tanya, yang suruh sembelih, suruh makan siapa?
Halo, siapa yang suruh? Apa yang Petrus jawab? Tahir. Tuhan menjawab, Tuhan memberikan perintah dengan prinsipnya. Petrus menjawab dengan prinsipnya sendiri. Yesus pernah bilang begini, makanan minuman itu tidak membawa kita dekat dengan Tuhan. Yang kita makan itu turun ke perut, dibawa ke jamban, dibilang. Jadi makanan itu tidak menguduskan kita. Tetapi apa yang keluar dari mulut ini, yang timbul dari dalam hati, itu yang Tuhan ukur. Bukan muntahan ya, bukan muntahan saya. Tapi perkataan kita, our word, keputusan kita, tadi pernah bilang, itu yang Tuhan ukur, bukan apa yang masuk. Yesus pernah bilang begitu, amin, amin, amin. Nah Petrus bilang sama Tuhan, enggak Tuhan, najis. Jijai aku Tuhan, kira-kira begitu loh mungkin ya, kalau Petrusnya bergaul, ya. Najis Tuhan. Coba lihat. Nah tapi lihat ayat 28, ayat 28. Ia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Perhatikan, Petrus punya nilai yang apa istilahnya ini ya, yang paling bagus ya. Dia ini termasuk, maaf ya, pelanggar SARA, suku, agama, ras dan anatomi, antar golongan, antar golongan. Ya. Oh sorry, kami eksklusif, ini eksklusif ya. Yahudi itu eksklusif, nggak bergaul. Yahudi nggak bisa makan di rumah bersama-sama orang yang bukan Yahudi di rumah orang yang bukan Yahudi. Mereka bisa makan dengan orang-orang yang bukan Yahudi di rumah mereka, asalkan orang-orang bukan Yahudi itu menerima mereka sebagai orang Yahudi dan mereka diterima sebagai keluarga Yahudi, baru bisa. Oke? Jadi mereka punya aturan makan yang hebat. Makanya Petrus bilang, oh sebenarnya aku ini tidak boleh, aku ini najis kalau bergaul dengan kalian. Wow. Kalau bukan karena Tuhan, saya percaya di Yope terjadilah di rumah Cornelius terjadi, di Kaisarea terjadilah pengeroyokan atas seorang rasul. Ya, digebukin kalau bukan karena Tuhan. Tapi Petrus bilang, aku tahu sekarang bahwa, coba perhatikan, tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Petrus bertobat di sini. Ya, so dia tidak mengukur prinsip kebenaran firman Tuhan dengan adat Yahudi. Jadi jangan coba juga melakukan hal yang sama. Lupa, saya dari kecil diajarin Pak, hemat pangkal kaya. Jadi saya mesti hemat Pak. Suruh nabur apa Pak? Nah nanti besok saya makan apa? Loh kok lu bingung? Besok makan nasi. Kalau nggak bisa makan nasi sama kita, makan sayur. Ya? Kalau nggak bisa makan sama Bu Linda, makan kacang nanti gitu ya. Bisa. Loh kalau saya kurang Pak, lah imannya ke depan dia kurang. Maaf ya, terjadilah sesuai dengan imanmu. Ada banyak nilai-nilai yang kita warisi dari zaman purbakala, nenek moyang kita di rumah tangga dari orang tua, yang tidak, maaf ya, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita nggak punya pengetahuan, the knowledge, informasi, kebenaran firman Tuhan, maka seringkali kita bertanya kepada batu karang itu, seperti Pak Tom tadi, batu karang sudah jawab kita, kita pikir Tuhan nggak jawab kita. Oke? Kita merindukan rema terjadi, Tuhan bicaralah kepadaku, perdengarkan suaraku. Nggak tahu dia kalau Tuhan perdengarkan suara bisa pekat kupingnya gitu ya. Padahal Tuhan sudah bicara, Tuhan speak, Tuhan bicara. Yang jadi masalah bukan kurang kerasnya Tuhan bicara, tapi terlalu budeknya kita nggak bisa dengar. Oke, lanjutkan. Namun perhatikan baik-baik. Akibat daripada pola pikir Petrus itu, dia pernah ribut dengan Paulus. Rasul pernah ribut, pernah. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu ribut, Bapak Ibu mengenai firman Tuhan. Ya. Tapi dengar baik-baik. Rasul Petrus dan Paulus damai akhirnya. Nah kalau Bapak Ibu nggak damai, coba bertobat mesti damai. Ya, damai di bumi, damai di surga. Ayo, sama-sama kita lihat Galatia pasal yang kedua. Ayo. Saya punya catatannya. Waktu Pak Daniel menyampaikan kepada saya apa yang disampaikan, Tuhan bukakan kepada saya yang ini. Galatia pasal 2 ayat 11. 14. Judul perikopnya itu Paulus bertentangan dengan Petrus. Ya. Tetapi waktu Kefas datang ke Antioquia, aku berterang-terangan menentang